2014 mengambil bidang studi sosiologi agama, dan S2-nya beliau di Universitas 11 Maret Surakarta, tahun masuk 2015 dan tahun lulusnya 2017. Bidang studi beliau juga sosiologi. Mungkin pengalaman riwayat organisasi beliau, yakni di perguruan tinggi sebagai anggota Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hima Pascasarjana Universitas 11 Maret, dan riwayat pengalaman organisasi luar sekolah beliau, yakni relawan Jurnal Indonesia, dan komunitas diskusi branding sosiologi dan aktivis komunitas branding sosiologi juga. Mungkin materi kali ini yaitu teori konflik. Mungkin langsung saja tanpa lama-lama kami persilahkan untuk pemateri menyampaikan materi yang akan disampaikan. Mungkin silakan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati Rektor Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang kita sama-sama hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dan Koordinator Prodi Sosiologi Agama serta Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi Agama dan panitia serta peserta sekolah sosiologi. Oke, sambil menunggu materi yang ada di layar, sudah sarapan? Sudah ya? Oke. Semester berapa? Selain satu, yang tiga mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, besok nilai A. Amin. Oke, di pertemuan hari ini adalah salah satu materi yang mungkin saya tidak tahu ya, tapi kita sama-sama untuk memberikan sebuah pemahaman utuh tentang bagaimana belajar sosiologi. Karena kalian semester 1, kalian bisa tidak duduknya jangan seperti ini gitu. Jadi sepertinya kalian itu masih terkesan semester 1 gitu. Anak sosiologi itu ya santai saja gitu. Ya ada di sini tiduran, ya gelempang-gelempang kayak gitu. Itu adalah anak sosiologi. Jadi kalau misalnya kalian itu membuat kalian itu kesurupan, itu bisa dipastikan ya. Jangankan kalian akan menyerap materi yang saya akan sampaikan, kalian bisa saja di belakang tiba-tiba jaranan itu, kalian tahu kan? Ya kan, jadi barongan, atau kalian tiba-tiba aing mau kayak gitu kan, sangat lucu sekali. Oke. Sebelum saya memulai materi yang tidak serius ini, karena saya yakin pemateri yang lain itu sangat serius gitu. Jadi tolong kalau misalnya kalian berbicara dengan saya tidak usah terlalu serius. Yang di belakang agak maju saja. Saya yakin kalian tidak akan melihat saya gitu kan. Ya kan? Saya juga tidak pernah melihat kalian. Yang depan maju saja. Maju, agak maju. Biar kalian
Kalian jangan takut panitia. Panitia itu di sini tidak ada apa-apanya bagi saya. Jadi kalian kesini maju saja. Tidak usah takut. Wah, bagaimana kalau misalnya ngantuk? Ngantuk silahkan tidur. Alamiah. Oke, hal yang alamiah teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak mau mendengarkan, jangan mendengarkan. Karena ketika kalian memaksa sebuah kehendak, itu pasti kalian akan membosankan. Logika sederhana, teman-teman yang sedang patah hati, ketika diskusi, ketika curhat dengan teman-temannya, apa yang ada di dalam benak kalian? Tidak ada apa-apa. Kalian mampu berbicara 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 1 hari 1 malam kalian bisa berbicara itu. Karena kenapa? Karena kalian itu adalah manusia yang santai. Makanya belajar teori itu tidak usah terlalu serius, oke ya? Tidak usah terlalu serius. Kalian ya selonjoran, gelepangan gitu. Ini nggak masuk YouTube tapi kan? Hah? Kita harus sopan ya. Oke gitu. Apalagi teman-teman, tadi kalian sudah berbicara tentang fungsionalisme struktural gitu ya. Kalau berbicara fungsionalisme struktural, itu kalian harus berada di posisi yang sangat terstruktur. Duduk harus baik, senyum harus pakai mulut, ya kan? Ya kan? Tapi ada hal yang lain nantinya. Kalian tidak boleh banyak bergerak, harus mencatat. Kalian tidak usah mencatat. Kalian mendengarkan saja sudah cukup. Oke ya? Karena materi saat ini adalah materi yang sebenarnya materi yang asik gitu. Karena manusia pasti akan selalu identik dengan teori ini. Kalau fungsionalisme struktural, kalian harus berada di posisi-posisi tertentu. Ada yang ikut organisasi di sini, IPNU, IPPNU, Fatayat, Ansor, Banser, oke. Ada? Bansos? Ada? Bansos itu kalian tidak termasuk gitu ya. Jadi artinya apa? Ketika kalian ingin berbicara fungsionalisme struktural, otomatis kalian harus berada di fungsi-fungsi tertentu. Kalian mahasiswa? Mahasiswa. Tapi ketika kalian sudah tidak memberikan fungsinya terhadap apa yang disebut dengan mahasiswa, maka itu tidak disebut sebagai fungsionalisme struktural. Oke ya? Makanya fungsionalisme struktural itu harus terstruktur. Nah, salah satu pendekatan teori fungsionalisme struktural itu adalah melihat tatanan masyarakat itu equilibrium. Equilibrium itu damai. Bahasa kitanya adalah zonanya nyaman. Kayak kiai saya sudah ya. Ya, zona nyaman. Kalau sudah berada di zona nyaman, artinya kalian stagnan di situ. Nah, itu adalah fungsionalisme struktural. Kalian nyaman dengan posisi sekarang. Kalian berada di posisi yang sangat nyaman. Ketika kalian berada di posisi yang sangat nyaman, berarti kalian berada di fungsionalisme struktural. Semua kehidupan seolah-olah nyaman. Itu fungsionalisme struktural. Kalian tidak punya masalah? Kalau punya, kalian sudah kritik terhadap fungsionalisme struktural. Itu disebut konflik. Oke ya. Kalau kalian hari ini tidak memikirkan apapun kecuali dirinya sendiri, berarti itu namanya fungsionalisme struktural. Kalau misalnya dompet kalian saat ini aman dan kalian tidak mengingat Tuhan, itu berarti kalian menggunakan fungsionalisme struktural. Dompet kalian baru aman, ya kan, baru dikirim, baru clothing kayak gitu ya. Yang kalian ingat adalah Shopee, check out kayak gitu. Tapi ketika kalian sudah mulai berada di fase minggu kedua,
Apa yang ada dalam benak kalian? Hah? Ngirit, sudah mulai dekat dengan Tuhan, berpuasa, gitu ya, tahajud, duha, berarti kalian sudah meninggalkan fungsionalisme struktur. Paham? Oke. Artinya apa teman-teman? Setiap hal yang memiliki perubahan itu pasti kritik atas fungsionalisme struktur. Nah, ini saya boleh jalan-jalan ya? Oke. Nah, hari ini jangan terlalu sepanjang. Kalian yo leyak-leyak gitu loh, tiduran, guling-guling, santai saja gitu ya. Kalau misalnya kalian tidak santai, maka tidak akan masuk. Oke ya. Oke. Malam ini malam terakhir bagi kita. Oke ya. Malam ini adalah malam di mana kita akan mengkritisi sebuah persoalan yang telah kalian pelajari tadi pagi. Pertama, saya yakin teman-teman di sini adalah manusia. Ya? Ada yang merasa dirinya bukan manusia? Ada? Kalau misalnya tidak, berarti perlu dipertanyakan. Kita sama-sama sadar bahwasanya kita adalah manusia. Karena manusia, apakah kehidupan itu selalu stagnan? Apakah kehidupan itu selalu lurus? Apakah kehidupan itu selalu nyaman? Tentu tidak. Maka hal-hal yang pahit, hal-hal yang sakit, hal-hal yang patah hati, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang ditinggal pas sayang-sayangnya, itu namanya teori konflik. Ingat itu. Ketika kalian berada di zona ketidaknyamanan, berarti kalian telah mempraktekkan teori. Oke. Pengen tahu caranya? Oke. Yang punya pacar silahkan putuskan saat ini. Loh. Ini fungsi dari kalian belajar sosiologi. Yang tidak punya pacar, segera foto temennya, bilang I love you. Oke, itu caranya teman-teman. Kalau misalnya kalian berbicara fungsionalisme struktural, Talcott Parsons sudah dapatkan? Konsepnya agil, adaptasi, latensi, goal attachment, integrasi. Kalian hanya berbicara dalam taraf teoritik. Kapan kalian akan merasakan? Kalian berbicara tentang struktur. Kalian berbicara tentang fungsi manifest dan fungsi laten, Robert King Merton, tapi kalian tidak pernah merasakan. Maka mari teman-teman, agar supaya feel sosiologi kita itu dapat kita praktekkan sama-sama. Karena kita teori konflik, ayo kita berkonflik. Oke? Paham? Sebelum tidur nanti kalian angan-angan, kalian pikirkan, enaknya saya berkonflik apa hari ini? Itu caranya. Oke ya? Karena kenapa? Karena sebelum kita berbicara tentang konflik, maka ternyata hal yang akan memicu konflik pertama disebut dengan teori hubungan masyarakat. Sebelum kalian berbicara teori konflik, tidak usah catat. Nanti saya akan kasih filenya. Kalian santai saja, catatan dibuang. Gitu, santai saja. Kalau yang cowok ngerokok silahkan, yang cewek jangan. Kalau tidak di YouTube. Oke ya. Jadi kalau misalnya kalian berbicara teori, sekali lagi, teori konflik itu tidak lahir secara merta-merta. Teori konflik tidak lahir secara tiba-tiba, teman-teman. Ada proses. Tidak mungkin kan kalian masuk kelas, Mas siapa? Hah? Mas Izul. Mbak siapa?
Kafa, Kafa, Mas Izul pagi-pagi kuliah, Pak Kafa masuk kelas tiba-tiba Sarange. Kira-kira diterima atau ditonjok? Hah? Ditonjok. Iya kan? Ini orang gila. Nah, maka dari itu teori konflik itu juga seperti itu, teman-teman. Jadi tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi konflik didorong oleh salah satu teori yang disebut sebagai teori hubungan masyarakat. Oke. Baru dengan adanya teori hubungan masyarakat yang melihat bahwasanya adanya polarisasi kepentingan. Kata kunci dari teori hubungan masyarakat adalah kata kuncinya apa? Setiap ada kepentingan berarti berbicara teori hubungan. Oke. Ada nggak di antara teman-teman yang di sini yang tidak punya kepentingan? Pasti semua punya. Yang datang ke sini, apa tujuannya? Saya pengen belajar sosiologi. Mantap. Kamu ngapain ke sini? Saya pengen ketemu panitia Mas Gerwin, gitu kan. Seandainya, walaupun Gerwin sampai saat ini tidak punya pacar, gitu kan. Sebentar lagi putus. Karena sudah belajar teori konflik. Artinya apa, teman-teman? Di dalam kehidupan masyarakat itu pasti ada kepentingan. Tetapi tidak hanya masyarakat, individu juga punya kepentingan. Oke, paham ya? Kata kunci dari teori hubungan masyarakat yang menyebabkan konflik, kata kuncinya adalah kepentingan. Oke, gak mungkin kan kalian melangkah. Jangankan berbicara masyarakat, kalian melangkah kaki saja itu sudah punya kepentingan. Oke, kalian pernah merasakan kalian tidur untuk apa? Istirahat. Kepentingan. Tetapi ketika kalian tidak tidur, apa yang terjadi? Ngantuk. Maka konsekuensi dari kepentingan ngantuk disebut sebagai pemicu konflik. Tidak mungkin kan tiba-tiba pacar kalian marah? Tidak mungkin. Tiba-tiba, Kafa putus hari ini. Tidak mungkin. Tapi pasti ada pemicunya. Pemicunya, kata teori hubungan masyarakat adalah kepentingan. Paham? Oke. Adanya polarisasi kepentingan yang ada di dalam masyarakat, ketidakpercayaan dan permusuhan. Kata kunci kedua, selain adanya kepentingan, pasti ada ketidakpercayaan. Di dalam masyarakat, teman-teman, jangan mudah percaya. Kalian pernah tidak pengen ke Pantai Sine? Pantai Sine Tulungagung. Kalian belum tahu. Besok panitia tolong ajak ya. Sine. Oke ya. Jadi artinya apa? Artinya semua yang kalian lakukan, seandainya kalian mau ke Pantai Sine dan kalian tidak tahu tempatnya, tiba-tiba nanya, Pulau Nuwun Bu, iya mau ke Pantai Sine. Arahnya kemana? Lurus, belok kiri mentok di situ. Kalian iyakan atau kalian akan berpikir? Berpikir. Karena kenapa? Karena dalam teori hubungan masyarakat, orang memberikan jawaban pasti ada kepentingan. Fungsi kita itu adalah memiliki ketidakpercayaan. Oh iya ya, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya kalian lurus ikutin saja, ada dua pilihan. Bisa saja sampai, bisa saja kebablasan. Itu adalah teori hubungan masyarakat yang memicu lahirnya konflik. Dalam realitas masyarakat, kehidupan itu kompleks. Contoh, mohon maaf, ini ditayangkan di YouTube, tapi
Kalau misalnya ada bahasa saya yang kasar, ya ini adalah hal untuk mengedukasi kalian. Oke ya. Jadi kita kesepakatan saja dulu. Oke. Jadi di dalam teori hubungan masyarakat yang menyebabkan konflik itu pertama ada polarisasi kepentingan. Setiap masyarakat memiliki kepentingan, setiap individu memiliki kepentingan. Selain adanya kepentingan, ada ketidakpercayaan yang menimbulkan permusuhan. Itu kata teori konflik. Pemicu dari adanya teori konflik. Yang kedua, selain teori hubungan masyarakat yang memicu teori konflik, teori negosiasi prinsip juga masuk dalam kerangka penghubung lahirnya teori konflik. Apa katanya? Perbedaan cara pandang itu kata kuncinya. Ini apa? Ada satu, ada jari, ada apa lagi? Tangan. Apa? Apa? Tauhid, apa lagi? Satu, apa lagi? Ciptaan Tuhan. Iya kan? Perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang juga akan berpengaruh terhadap konflik. Ada yang bilang satu, ada yang bilang tauhid, ada yang bilang ciptaan, ada yang bilang sayang, gitu ya. Bisa saja. Karena kenapa? Karena kata teori negosiasi prinsip ada perbedaan cara pandang mengenai satu objek kajian. Kajiannya satu. Oke ya. Tadi berbicara masyarakat, banyak cara pandang. Sekarang dihadapkan dengan satu cara pandang lagi. Oke, artinya ini yang menyebabkan konflik. Kalau misalnya pacar kalian, kekasih kalian bertanya kepada kalian, malam ini makan apa? Terserah. Nah, itu teori hubungan masyarakat apa teori negosiasi prinsip yang bisa kita pakai? Negosiasi prinsip. Sudah betul kalian. Jadi teman-teman yang menjawab itu sudah mampu mempraktekkan. Kita yang mendengarkan pasti akan terperangkap di dunia konflik. Karena kata terserah itu perbedaan cara pandang. Maka terserah apa ya? Lele mau? Enggak. Ayam geprek? Enggak. Lele ayam geprek. Dua cara pandang. Sate enggak. Sendal? Enggak. Ya. Bukan makan, itu belanja namanya. Oke ya. Jadi ketika ada 4 cara pandang, itu pasti akan berakhir konflik. Oke ya, paham ya? Ini cara pandang yang disebut nanti ketika kalian mendapat materi yang agak lebih serius disebut sebagai paradigma. Nah, nanti di dalam sosiologi ada 3 bentuk paradigma. Ada fakta sosial, ada definisi sosial, ada perilaku sosial. Oke, itu adalah cara pandang. Lahirnya konflik bisa dipicu oleh 2 teori ini. Oke ya, paham? Yang ketiga, terjadinya konflik juga ada teori kebutuhan manusia. Ini sudah mulai wajar teman-teman. Karena kenapa? Karena teori kebutuhan manusia itu melihat bahwasanya manusia memang memiliki kebutuhan fisik, mental maupun sosial yang pasti berbeda kebutuhannya. Ya. Sampai butuh apa? Butuh kasih sayang, Pak. Oke, boleh. Sampai butuh apa? Saya butuh berkonflik saat ini. Boleh. Karena kenapa? Karena kebutuhan manusia itu berbeda. Oke, saya butuh apa? Teh panas gitu ya. Uang. Semua
Apakah semua di sini pengen uang? Saya tidak. Kan berbeda. Terus pengennya apa? Yang penting cukup. Beli ini cukup, beli ini cukup, beli ini cukup. Yang penting cukup. Gitu ya. Kebutuhan manusia itu pasti ada konflik. Salah satu tokohnya Abraham Maslow contohnya. Ada teori kebutuhan, piramida kebutuhan. Ada kebutuhan di situ yang perlu kalian lakukan, yang perlu kalian negosiasikan dengan diri kalian atau realitas sosial. Bisa saja saat ini karena kalian masih semester 1, butuh yang dimaksud kalian adalah nilai. Ketika kalian mendapat nilai A, itu adalah sebuah prestasi yang baik, ya kan? Karena kebutuhan kalian. Tapi coba tanyakan panitia yang sudah hampir mau lulus, apakah nilai itu penting? Tidak lagi penting. Yang penting adalah jodoh. Yang penting adalah prestis. Yang penting adalah jadi ketua MJ, ya. Jadi apa artinya? Kepentingan juga berubah-ubah sesuai tipologi masyarakat. Masyarakat Tulungagung pasti berbeda dengan masyarakat Blitar secara kebutuhan. Masyarakat semester 1 kelas A akan berbeda dengan masyarakat kelas semester 1B. Karena kenapa? Orientasinya berbeda. Ini namanya teori kebutuhan. Karena adanya teori kebutuhan itu pasti ada konflik, itu pasti memicu konflik. Jane nyapo tuh belajar sosiologi itu. Kalian bayar 50.000, suruh dengerin, ngantuk gitu. Harusnya malam minggu kalian kemana? Kencan. Bongkar Vespa gitu. Apa lagi? Ngaji gitu. Masya Allah. Ini namanya Mas Jorwi, ya. Dia sering ngaji juga. Oke. Tapi ingat, teori kebutuhan manusia itu juga berlaku di sini. Oke ya. Jadi artinya apa teman-teman? 3 teori tadi itu membuktikan bahwasanya teori konflik itu tidak muncul secara tiba-tiba. Tiba-tiba cinta datang. Oke, malah nyanyi. Ya. Nah, keempat, selain adanya teori kebutuhan manusia, ada teori identitas. Ketika berbicara teori kebutuhan manusia, kita berbicara secara keseluruhan manusia. Yang kedua, kita berbicara teori identitas. Kalian tahu identitas tidak? Apa identitas? Apa identitas? Identitas saya itu jomblo. Apa identitas? Identitas. Identitas. Jati diri. Oke, apa lagi? Sesuatu yang inti pada diri sendiri. Sesuatu yang melekat dalam diri sendiri itu identitas. Apa lagi? Hah? Karakteristik seseorang. Oke, apa yang kalian sebutkan, kita ambil satu contoh. Apakah karakter kalian di sini sama? Tidak. Apakah teman-teman di sini itu memiliki persamaan secara hobi? Tentu tidak. Maka teori identitas juga sebagai dari lahirnya teori konflik. Nah, teori identitas adalah konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Identitas itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah penamaan diri kita. Itu adalah identitas. Diri itu adalah identitas. Diri, apakah ketika kalian hidup sendiri itu tidak ada konflik?
Serius. Konflik itu tidak memandang siapapun, baik bersama atau sendiri. Konflik bersama itu biasanya makro, konflik diri sendiri itu adalah mikro. Kalian pernah berada di posisi tidak mau kuliah sudah mandi, pakai pakaian kok terlalu merah ya? Kayaknya biru bagus, salin. Biru bagus, kerudung loh, kok kuning ya? Bagus semuanya, sepatu saya kok. Pernah nggak merasa seperti itu? Sering terjadi. Kacamata saya kok kurang bolong ya? Iya kan? Pernah tidak? Itu bukan terjadi lantaran kalian itu adalah manusia yang fungsionalis, tidak. Ini adalah bentuk bahwasanya kalian itu adalah manusia yang berkonflik. Kalian sendiri kan, di kos kalian, di pondok kalian. Tapi kenapa kalian berkonflik? Nah, makanya identitas. Karena identitas kalian merasa diri kalian itu berkonflik. Jangankan kepada masyarakat, kepada diri sendiri kita sudah berkonflik. Nah, iya, kalau sudah berbicara masyarakat yang lebih luas, padahal kalian belum selesai dengan diri kalian sendiri. Ya kan? Jadi introspeksi itu adalah salah satu cara untuk meredam konflik diri sendiri. Ya, identitas. Tanpa adanya identitas juga akan berkonflik. Dengan adanya identitas itu pasti adanya konflik. Teori kesalahpahaman budaya. Next, kesalahpahaman budaya. Ini adalah salah satu teori yang juga hampir sama dengan teori yang sebelumnya. Teori transformasi. Terakhir adalah konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetiaan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial. Ketidaksetiaan itu juga akan berakhir kepada konflik. Kata teori transformasi. Oke, diperkecil saja mas, biar enak melihatnya. Oke, nah maka dari ke-6 teori ini memberikan pemahaman bahwasanya konflik itu didorong oleh kerangka teoritik yang lain. Maka apa itu konflik? Konflik itu adalah benturan kepentingan. Kata kunci kepentingan teori apa? Oke. Kalau misalnya sudah berbicara tentang kepentingan, pasti ada konflik. Yang menjadi pemicu pasti adalah teori. Oke. Cara berpikirnya harus seperti itu. Tidak mungkin tiba-tiba kalian berkonflik sendiri. Pasti ada penyebabnya. Oke. Konflik berhubungan dengan ketidakadilan. Kalau berbicara ketidakadilan, kalian berbicara apa? Teori apa? Identitas. Yang tadi kan? Apalagi? Negosiasi. Itu pemicu. Karena kenapa? Karena ada ketidakadilan. Kalian tadi makan apa? Nasi goreng. Tanya panitia, sate, ada ketidakadilan? Ada. Ya kan? Masa panitia makan sate, peserta makan nasi goreng? Berarti secara teoritik, berarti kalian sudah mempraktekkan teori konflik. Ada kepentingan, ada ketidakadilan. Oke. Kalian panas? Harusnya ada AC. Ya kan? Apa? Oh, tidak adil ini. Masa pemateri yang cuma dikasih kopi gitu ya, sedangkan kalian tidak. Jadi ada apa ini? Ini bisa berakar jadi konflik. Tapi pemicunya apa? Maka kalian bisa lihat yang tadi.
Oke ya, paham? Nah, selain konflik disebut sebagai ketidakadilan, konflik juga didefinisikan sebagai kekecewaan. Kekecewaan itu bukan sebuah pasrah ya, bukan sebuah istilahnya ya sudahlah gitu ya, takdir, tidak, tapi itu adalah bentuk konflik teman-teman. Pernah kalian kecewa? Tapi kalian tidak sadar bahwasanya itu konflik. Bahwasanya kalian seolah-olah berada di posisi yang terendah, kalian seolah-olah berada di posisi yang sangat tersakiti gitu ya. Padahal itu adalah konflik. Nanti ada salah satu tokoh yang melihat bahwasanya konflik itu baik. Oke, masa konflik baik sih? Iya kan? Harusnya konflik itu jahat. Kayak bawang putih, bawang merah gitu ya. Sejak kapan bawang merah itu dikonotasikan sebagai jahat? Ada di rumah saya namanya bawang putih, jahat sekali dia. Jangankan bawang putih, bawang pre juga kadang nggak jadi. Oke ya. Ini adalah kerangka teori. Yang terakhir, konflik selain bisa didefinisikan sebagai kekecewaan, konflik juga bisa didefinisikan ketidakselarasan tujuan. Kalian pengen kesini ikut ngaji sosiologi, ingin ikut sekolah sosiologi agar supaya apa? Agar supaya pintar, agar supaya tahu. Pulang-pulang dari sini dapat cowok. Wah, ini konflik. Karena tidak tepat sasaran. Tujuan saya harusnya dapat ilmu, malah dapat Mas Gerwin gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalian juga konflik itu. Oke, ketika kalian tidak sesuatu yang kalian inginkan tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, itu pasti konflik. Harusnya kalian kan sebelum materi nyanyi-nyanyi dulu gitu ya. Wis tak coba katresnan. Konflik. Ini teori konflik gitu ya. Oke ya. Jadi teman-teman, dari adanya kerangka teori ini, maka tujuan dari adanya teori konflik itu adalah ada hal yang diperebutkan, mendapatkan, mempertahankan sumber daya. Konflik itu ternyata defense. Kalian tahu defense tidak? Pertahanan. Jadi kalau misalnya saya dengan kalian berkonflik, itu sebenarnya mempertahankan diri kita masing-masing. Makanya disebut sebagai konflik. Tapi kalau misalnya saya dengan kalian dan kalian, ayo ikut saya dan kalian ikut, itu bukan konflik namanya. Itu namanya struktur. Oke ya. Tapi kalau kalian kalian memegang erat keinginan kalian masing-masing, itu namanya konflik. Saya pengen seperti ini, kamu seperti apa? Saya pengen seperti ini. Ayo ikut saya. Tidak. Itu pasti akan berhubungan dengan konflik. Karena apa? Karena berhubungan dengan mempertahankan. Setiap yang mempertahankan itu adalah konflik. Bisa disebut sebagai konflik. Jadi kalau misalnya kita saling mempertahankan ya, ini pasti ujung-ujungnya konflik. Jadi jangan sampai mahasiswa sosiologi agama itu bodoh. Oke ya. Bodoh dalam tanda kutip. Kamu kok cantik gitu. Sebentar. Dalam teori identitas, kalau misalnya berbicara seperti ini, pasti ada kepentingan. Setiap kepentingan itu pasti ada konflik. Kamu mau apa? Nah, gitu kan? Jadi kalian sudah tahu. Maka kalau misalnya ada mahasiswa sosiologi agama yang patah hati, itu berarti bukan mahasiswa sosiologi agama. Oke, paham ya? Tidak ada mahasiswa sosiologi agama yang patah hati karena adanya teori konflik. Semua bisa dibaca. Oke ya? Jadi teman-teman yang saat ini lagi patah hati, maka itu bukan patah hati, tapi itu adalah konflik. Oke ya. Nah, apa
yang menjadi hakikat, apa yang menjadi hal-hal yang perlu dilihat ketika berbicara tentang konflik. Ternyata teman-teman, konflik itu sesuatu hal yang sifatnya alami. Ada manusia yang tidak punya konflik, kira-kira teman-teman? Ada nggak? Jangankan kalian melihat masnya di depan itu senyum, datar, itu tidak berkonflik. Itu banyak konflik, makanya diam. Jadi kalau misalnya teman kalian di pojokan kelas gitu ya, datang tidak nyapa di pojok, tidak tahu siapa-siapa, itu jangan kan, wah itu alim ya, tidak. Jangan langsung statement seperti itu. Jangan-jangan dia punya konflik. Karena kenapa? Karena setiap yang diam itu biasanya meredam apa yang disebut dengan konflik itu sendiri. Kecuali kalian yang banyak bicara. Kalau orang yang banyak bicara biasanya itu tidak punya konflik. Ada sedikit tapi. Ada nggak teman-teman kalian yang ramai di kelas? Tanyakan, tujuan hidupmu apa? Gak ada gitu. Ya pasti seperti itu. Coba kalian tanyakan kepada teman kalian yang pendiam, apa tujuanmu? Oh gitu, Argosu. Aku berpikir maka aku ada. Repot kalian. Ya karena apa? Karena itu pasti berkonflik kepada diri kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian tidak bisa berkonflik dengan dunia sosial, maka berkonfliklah kepada diri sendiri. Itu namanya hakikat dari konflik. Semua manusia pasti berkonflik, maka jangan takut berkonflik. Kalau ada konflik, jangan mundur. Mahasiswa sosiologi agama kalau ada konflik jangan mundur, malah maju. Jangankan maju, lari kalau bisa. Kejar. Kalau misalnya kalian tidak punya konflik, itu yang bahaya. Itu pasti bahaya. Karena hidup kalian biasanya ya berhubungan dengan tiba-tiba senyum sendiri gitu. Kalian tahu kan? Tidak makan 1 minggu kuat, mandi enggak gitu kan. Itu biasanya tidak punya konflik. Yang kedua, merupakan dorongan psikologi manusia. Makanya tadi saya prolognya, apakah teman-teman ini manusia? Manusia. Kalau manusia pasti berkonflik, karena dorongan untuk menjadi manusia adalah berkonflik. Jadi saat ini marilah kita mulai hidup kita dengan konflik. Kalau kuliah jangan tepat waktu, konflik. Karena ketika kalian merasakan dimarahi dosen, berarti kalian merasakan, oh iya ya enak ternyata ya. Oh ternyata tidak enak ya. Maka enak dan tidak enak itu adalah hasil dari konflik. Oke. Yang terakhir adalah keberadaan masyarakat lantaran adanya paksaan bukan kesepakatan. Kalian itu dipaksa untuk menjadi masyarakat. Kalian dipaksa untuk melakukan hal yang seperti ini. Itu pasti berkonflik. Kalian datang ke sini karena apa? Paksaan. Gak mungkin. Saya ke sini pengen belajar, spread gitu. Belajar, masa kalian gak bosan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tambahan, Minggu ngejar tugas kan? Kalian datang ke sini bilang mau belajar. Tidak, kalian di sini paksaan semua. Saya ke sini juga paksaan. Hujan-hujan dari rumah, harusnya makan bakso, di sini kasih teh. Paksaan. Tapi untuk melihat bahwasanya diri kita adalah manusia, maka saya harus berkonflik. Oke. Ya mas, nah ini adalah sekelumit tentang teori konflik. Bawa terus. Nah, oke. Nah dari situ teman-teman, maka konflik. Nah akar lahirnya teori konflik itu adalah dari lahirnya kritik materi tadi pagi. Apa? Fungsionalisme struktural. Bahwasanya masyarakat, kata fungsionalisme struktural, harus sosial equilibrium, zona nyaman. Tapi
ketika melihat hakikat manusia yang alamiah, yang selalu berkonflik, dorongan manusia secara psikologi, maka ternyata teori fungsionalisme struktural dipatahkan. Kehidupan masyarakat itu tidak stabil, tapi kehidupan masyarakat itu penuh dengan adanya konflik. Nah, pertentangan ini dilihat di abad ke-19, di mana ada perubahan cara berpikir masyarakat yang awalnya menggunakan cara-cara yang tradisional berubah menjadi konvensional. Dulu kalian kalau surat-suratan dengan calon kalian pakai buku, ya kan? Kepada yang terhormat AA, gitu kan? Di blok A nomor 4 yang mondok, gitu ya. Salam hangat dari Neng, gitu ya. Terus kalian kirim, besok lusa baru nyampe, kangennya sudah hilang, gitu kan. Tapi coba sekarang, kalian kangen sekarang 1 detik kangen klik sampai. Itu adalah perubahan. Itu yang memicu adanya konflik. Nah, ini. Oleh sebab itu teman-teman, maka kerangka kehidupan manusia dilihat dari karena adanya kritik tentang teori fungsionalisme struktural yang menganggap bahwasanya masyarakat itu adalah sosial equilibrium, dikritik oleh salah satu tokoh yang namanya Karl Marx. Nah, Karl Marx ini teman-teman adalah salah satu tokoh konflik, oke ya? Namanya Karl Marx. Apa kata Karl Marx yang mengakibatkan adanya konflik? Maka asumsi dasarnya adalah masyarakat tidak mungkin dapat diperbaiki secara tidak menyeluruh. Masyarakat harus diubah secara radikal melalui pengorbanan, pendobrakan secara menyeluruh dan total dalam segala sendi-sendinya. Artinya, kata Marx, kehidupan masyarakat itu perlu diubah. Apakah kalian pengen semester 1 terus? Tidak. Apakah pengen kalian dikasih tugas terus? Tidak kan? Maka kata Marx harus ada perubahan. Maka untuk mencapai sebuah perubahan, maka lahirlah yang namanya konflik. Nah, cara kasarnya seperti itu. Namun Marx itu melihat berbeda teman-teman. Ada yang namanya konflik di dalam tubuh industrialisasi. Ada yang namanya konflik di tubuh perekonomian. Karena Marx melihat konflik itu dasarnya adalah dari materialisme historis. Jadi segala bentuk yang berhubungan dengan perut itu pasti akan berkonflik. Maling, jika tidak ada lapar, kira-kira mencuri atau tidak? Tidak. Itu kata Marx, logikanya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan materi itu pasti ada konflik. Maka itulah Marx melihat harus ada pertentangan untuk merubah mekanisme industrialisasi, mekanisme perekonomian agar supaya merubah. Kalian tidak pengen kan jadi miskin, kalian tidak pengen juga jadi terlalu kaya. Oleh sebab itu makanya diubah. Lahirlah yang namanya konsep pertentangan di dalam tubuh industrialisasi atau ekonomi. Dia melihat di dalam tataran masyarakat yang industri itu ternyata ada 2 pertentangan. Ada masyarakat berduit, ada masyarakat proletar. Masyarakat proletar itu adalah masyarakat yang tidak memiliki alat produksi. Oke ya, pekerja. Kalau misalnya kalian masih punya bolpen, berarti kalian bukan masyarakat proletar. Tapi kalau misalnya kalian masih pinjam bolpen,
Berarti kalian masyarakat proletar, ya. Tapi dalam pekerjaan, masyarakat proletar adalah masyarakat yang bekerja. Masyarakat borjuis adalah masyarakat yang mempekerjakan. Jadi istilahnya ada yang bekerja, ada yang mempekerjakan. Itu adalah istilah proletariat dan borjuis. Konflik pada tataran ini disebut sebagai konflik yang melahirkan revolusi. Harus berubah, baik atau buruk? Baik. Salah satu buktinya, karena apa? Karena kelas itu harus berputar. Tidak ada yang ingin, tidak ada manusia ataupun masyarakat yang ingin berada di kelas terbawah. Dan juga tidak semua orang berada menginginkan posisinya di atas. Karena kenapa? Ya kadang bosan juga kok, ya kan? Masa di atas terus? Ya kan? Ya sekali-kali di bawah kayak gitu. Ini adalah perputaran di dalam teori konflik. Ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, teori konflik ini maka mengakibatkan lahirnya teori kelas sosial. Jadi kata Marx, ada dua kelas di dalam masyarakat, proletariat dengan borjuis. Nah, nggak usah lama-lama secara detail ya. Kedua, selain adanya Marx, sana Mas. Selain Marx, tokoh yang kedua melihat konflik. Melihat konflik itu adalah salah satu yang berhubungan dengan relasi. Jika tadi itu berhubungan dengan kelas, sekarang kata Rahdah-Rendorf itu berhubungan dengan relasi di dalam suatu sistem. Kalau misalnya kalian tidak berada di dalam suatu sistem, itu bisa dipastikan kalian tidak akan ada konflik, Contoh, kalian masyarakat biasa, itu bisa dipastikan kalian tidak memiliki konflik, kata Rahdah-Rendorf. Karena kenapa? Karena kalian tidak berada dalam satu kesatuan sistem. Tapi coba kalian berada di pemerintahan desa, itu pasti ada konflik di situ. Karena kenapa? Karena Rahdah-Rendorf itu melihat konflik muncul itu karena adanya relasi hubungan. Beda. Marx tidak melihat hubungan lagi. Marx yang penting terjang selama ada ketidakberdayaan, ketidakadilan, itu pasti ada konflik, Tapi kata Rahdah-Rendorf tidak. Selama ada relasi dalam sebuah sistem, itu pasti akan ada konflik, Kalau tidak ada itu, berarti tidak akan berkonflik. Tidak mungkin kan kalian tiba-tiba putus tanpa adanya jadian, ya kan? Nah, ini logikanya. Kata Rahdah-Rendorf tidak mungkin. Saya putus pas sedang tidak jadian dengan kamu. Apa? HTS, Pak. Harapan? Hubungan tanpa status. Itu tidak berkonflik. Karena dia tidak memiliki relasi. Itu bukan dinamakan konflik, kata Rahdah-Rendorf. Tapi kalau misalnya kalian ada kesepakatan tanggal 1 malam Jumat Kliwon jam 12 kita jadian, jam 1 sore, jam 3 sore kita putus. Karena ada relasi, kata Rahdah-Rendorf. Tapi kalau HTS itu bukan konflik, kata Rahdah-Rendorf ya. Tapi itu mungkin PHP ya. Apa PHP? Ya, itu teori apa? Itu kayaknya bukan konflik, tapi pemicu konflik, identitas. Nah, inilah teman-teman, karena adanya relasi dalam suatu sistem yang melahirkan sebuah konflik, maka ada 3 kelompok yang bisa dipastikan ada konflik. Pertama, kelompok semu. Yang kedua, kelompok kepentingan pasti berkonflik. Yang terakhir adalah kelompok yang berkonflik. Kelompok semu itu adalah kelompok yang dia pengen ikut tapi tidak ikut, gitu loh. Logika
logika sederhananya untuk melihat ini adalah kalian pernah membenci orang ketiga tidak? Iya kan? Saya pacaran dengan mbaknya, tapi kalian pacaran dengan Erwin. Ya. Kalian tidak lagi marah terhadap saya, tapi kalian percaya terhadap orang ketiga. Itu namanya konflik. Oke ya. Jadi konflik itu baik. Karena kenapa? Karena dia tidak lagi melihat satu arah, tetapi melihat banyak arah. Kesalahan tidak hanya ditunjukkan kepada satu sistem, tetapi banyak sistem. Bisa saja motor kalian yang salah, HP kalian yang salah, gitu ya. Jadi tidak semuanya konflik itu buruk. Nah, ini kata Rahdah Rendro. Nah, next 3 saja. Ada sekitar 6. Kalau 6 kalian saya yakin semua tidur semua. Saya yang bicara di sini. Oke ya. Nah, Louis Koser itu melihat konflik berasal dari adanya kekecewaan individu atau kelompok masyarakat terhadap sistem dan tuntunan yang ada pada hubungan sosial. Koser melihatnya hampir sama dengan Rahdah Rendro. Oke ya. Dia melihat adanya konflik itu karena adanya kekecewaan. Kalian demo, ya, demo itu konflik. Karena kenapa? Karena adanya kekecewaan, karena adanya ketidakadilan. Itu masalah yang terjadi di dalam konflik itu sendiri, ya. Nah, asumsi dasarnya kenapa bisa seperti itu? Karena konflik tidak hanya berwajah negatif, konflik memiliki fungsi positif. Nah, ini Koser. Kalau misalnya kalian tidak demo, kira-kira akan ada perubahan tidak? Tidak kan? Maka kalian demo. Konflik itu baik atau buruk? Baik. Kalau kalian tidak putus, maka kalian akan dinomor 3-kan, ya kan? Maka konflik itu adalah baik. Maka teman-teman, ketika kalian berbicara konflik, maka ternyata konflik itu adalah salah satu tujuannya untuk melihat fungsi yang lain. Konflik untuk membangkitkan fungsi yang lain. Artinya konflik itu tidak selamanya buruk, tetapi konflik itu adalah salah satu hal yang bisa membangkitkan sebuah tatanan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Gitu ya. Untuk berbicara konflik yang lain-lain, silakan saya nanti akan berikan materi saya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Semoga tidak ada pertanyaan, tidak usah ada pertanyaan, karena dengan adanya pertanyaan berarti kalian berkonflik. Karena materi kita konflik, setelah ini kita tutup dan mari kita tidur. Manusia yang alami adalah manusia yang berkonflik. Tidur adalah sifat alamiah manusia. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk pemateri malam hari ini. Oke. Tadi pemateri menyampaikan teori konflik itu sangat panjang dan sangat bikin kalian berkonflik diri, gitu ya. Jadi karena itu saya sebagai moderator membuka pertanyaan terhadap peserta yang memiliki konflik terkait materi ini. Mungkin 3 pertanyaan atau 10 pertanyaan. Mungkin silakan, ada yang bertanya? Gak ada. Sudah memikirkan konflik ya, guys? Oke, gak ada. Oke. Yang belakang.